Tahu nggak sih, di negara ini, seekor anjing lebih dihargai kehadirannya daripada anak kecil. Di sini, membenci anak, mendiskriminasi perempuan, serta memilih tidak memiliki dan tidak membesarkan anak telah menjadi hal yang dianggap benar secara politik. Tempat yang boleh dimasuki anjing, belum tentu boleh dimasuki anak-anak. Para pemilik usaha di sini bahkan dengan bangganya menempelkan tulisan besar-besaran dilarang masuk untuk anak di depan pintu mereka. Dan anehnya, ini mendapat persetujuan bulat dari para anak muda di sana. Bahkan, tempat-tempat umum dan sarana edukasi seperti perpustakaan dan kebun raya pun tidak mengizinkan anak-anak masuk. Biaya membesarkan anak di sini sangat-sangat tinggi. Persaingan kursus tambahan atau les merajalela. Anak-anak yang baru pakai popok celana saja sudah harus mulai les. Pengeluaran les bulanan sebuah keluarga bisa menghabiskan lebih dari 35% dari total pendapatan keluarga. Jadi, beberapa orang tua di sini memilih untuk menyerah begitu saja. Mereka menghindari tanggung jawab mengasuh anak dengan cara tidak mendaftarkan akta kelahiran anak mereka. Lebih parahnya lagi, ada orang tua yang memilih untuk menelantarkan bahkan membunuh darah daging mereka sendiri. Negara ini adalah Korea Selatan, sang pemuncak daftar negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia saat ini. Hari ini, saya akan terus membongkar bagaimana masyarakat Korea Selatan saat ini membenci, memusuhi, dan mendiskriminasi anak-anak. Yuk kita bahas. Di Korea Selatan, ada beberapa fenomena diskriminasi anak yang ikonik. Yang paling utama adalah zona larangan anak. Sejak tahun 2012, berbagai area publik yang melarang anak-anak mulai bermunculan di seluruh Korea. Kafe, restoran, bioskop, dan galeri pameran besar maupun kecil, semuanya memasang tanda larangan masuk untuk anak. Alasan pertama adalah kasus seorang orang tua yang tidak mengawasi anaknya. Setelah anaknya tidak sengaja tersiram air panas oleh pramusaji restoran, orang tua itu langsung menyalahkan pramusaji tanpa berpikir panjang dan menyebarkan videonya secara online. Ini memicu serangan cyber terhadap restoran dan pramusaji tersebut. Restoran yang bersangkutan, untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, merilis rekaman CCTV. Ternyata, kecelakaan itu disebabkan oleh anak itu sendiri yang berlarian. Setelah itu, para netizen Korea serentak mengalihkan kemarahan mereka, mulai melampiaskan kekesalan terhadap anak dan orang tua. Berbagai zona larangan anak pun muncul seperti jamur di musim hujan. Maklum, Korea itu memang tempatnya perundungan online yang subur. Alasan lain Korea Selatan membuat zona larangan anak, dan ini menurut saya sangat menggelikan, adalah karena Korea Selatan merasa anak-anak terlalu berisik. Ini lucu sekali, karena Korea Selatan diakui dunia sebagai salah satu bangsa yang paling berisik dan paling suka mengganggu ketertiban umum. Sekarang mereka sendiri malah terganggu dengan keturunan mereka sendiri. Zona larangan anak di Korea Selatan pernah mencapai puncaknya dengan lebih dari 540 area di seluruh negeri yang secara eksplisit melarang anak-anak masuk. Namun, seiring munculnya beberapa kritik, jumlah zona larangan di Korea Selatan sedikit menurun dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data yang ditandai sendiri oleh pengguna Korea di Google Maps 2023, masih ada 451 zona larangan anak di sana. Seiring meluasnya cakupan zona larangan anak, banyak tempat yang seharusnya bersifat edukatif juga ikut terkena dampaknya. Misalnya, Perpustakaan Nasional Pusat Korea secara tegas melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk masuk. Kebun Raya Nasional Korea juga bergabung menjadi zona larangan anak pada tahun 2020. Bahkan, Pulau Jeju yang terkenal sebagai tujuan wisata punya lebih dari 80 zona larangan anak. Para pemilik zona larangan ini sangat cerdik. Mereka lebih memilih menolak satu keluarga turis yang membawa anak daripada mengizinkan anak masuk. Ini semua adalah pertimbangan untung rugi yang matang. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya sudah menegaskan sejak tahun 2017 bahwa zona larangan anak adalah tindakan diskriminatif. Mereka menyatakan bahwa hak-hak anak harus dihormati dan perusahaan tidak boleh menempatkan kebebasan berusaha di atas kesejahteraan anak. Pemerintah bahkan menyerukan kepada lembaga-lembaga terkait untuk berhenti memasang tanda larangan masuk. Namun, masalah ini hanya berhenti di tahap seruan.
Pada tahun 2021, ketika anggota parlemen Ryu Ho-jong menyelesaikan cuti melahirkannya dan pergi keluar untuk pertama kalinya dengan bayinya yang berusia 3 bulan, ia dicegah masuk di sebuah kafe. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil Korea tidak terlalu mengindahkan seruan pemerintah dan sentimen anti-anak tetap tinggi. Sebuah survei yang mentargetkan 1.000 orang dewasa Korea kemudian dilakukan. Hasilnya, 71,1% responden menyatakan mendukung pembentukan zona larangan anak, percaya bahwa itu adalah hak yang sah bagi pemilik usaha. Sebanyak 11% responden merasa tidak nyaman saat baru diberitahu bahwa anak-anak dilarang masuk setelah mereka tiba di restoran atau kafe. Namun, mayoritas yaitu 84% responden berpendapat bahwa tidak ada masalah sama sekali, asalkan tempat usaha tersebut mengumumkan di internet bahwa itu adalah zona larangan anak. Wah, tentu saja tidak ada masalah, sebab sebagian besar orang Korea yang datang ke tempat-tempat umum seperti itu adalah anak muda, dan dari awal mereka memang tidak berencana punya anak. Tidak hanya itu, kebencian seluruh masyarakat Korea terhadap anak-anak bahkan telah meluas hingga ke kelompok ibu hamil. Menurut data dari Institut Kesehatan dan Sosial Korea, 43,9% ibu hamil Korea menyatakan merasa mendapat penilaian negatif di tempat kerja. Surat kabar The Han Carrier juga melaporkan bahwa 25% ibu hamil Korea mengalami diskriminasi di tempat kerja, termasuk dipindah posisi, dipecat atau kesulitan naik jabatan. Diskriminasi terhadap ibu hamil ini ditambah sentimen anti-anak di seluruh masyarakat Korea telah menyebabkan tekanan besar pada ibu hamil Korea. Menurut data dari US National Library of Medicine, tingkat prevalensi global depresi pasca persalinan adalah sekitar 17,7%. Sementara di beberapa wilayah Korea Selatan, tingkat depresi pasca persalinan mencapai 40,9% yang mengerikan. Jika zona larangan anak dan diskriminasi ibu hamil adalah bentuk ketidaksukaan terhadap anak orang lain, maka di Korea ada juga orang tua aneh yang sangat membenci anak mereka sendiri. Ini terwujud dalam tidak mendaftarkan akta kelahiran anak, menelantarkan bahkan membunuh darah daging mereka sendiri. Bayi hantu atau ghost baby adalah fenomena ikonik anti-anak di Korea Selatan. Mereka tidak mendaftarkan akta kelahiran anak, sehingga tidak perlu mengurus sekolah atau pekerjaan anak. Semua masalah pengasuhan anak bisa dihindari. Konsekuensinya, anak-anak ini harus hidup selamanya di sudut gelap, tanpa identitas sosial, tidak bisa menempuh pendidikan atau pekerjaan formal, bahkan tidak memiliki jaminan sosial dasar. Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea antara tahun 2015 hingga 2022, ada 2.236 bayi hantu Korea yang terdeteksi tidak memiliki akta kelahiran. Dari jumlah itu, 249 dipastikan meninggal dan 814 tidak diketahui keberadaannya. Selain tidak mendaftarkan akta kelahiran, praktik menelantarkan bayi secara langsung juga sangat umum di Korea. Menurut The Korea Times, insiden di kotak bayi terus terjadi. Pada tahun 2013 ada 252 kasus, dan meskipun menurun menjadi 106 kasus pada tahun 2022, angka kelahiran di Korea juga menurun hampir setengahnya, dari 436.500 2013 menjadi 249.000 2022. Ini menunjukkan apa? Tingkat penelantaran bayi di Korea Selatan cukup stabil. Tentu saja, semua yang di atas itu belum seberapa dibanding dengan penelantaran bayi. Yang lebih mengerikan adalah pembunuhan bayi dan anak di Korea. Ini bukan lagi hal yang baru di Korea. Pada tahun 2023 terjadi kasus Kulkas Suwon, di mana seorang ibu selama 2 tahun berturut-turut membunuh bayi perempuan dan laki-lakinya yang baru lahir dengan tangannya sendiri dan menyembunyikan mayat mereka di dalam kulkas selama 4 tahun 7 bulan. Kasus penelantaran bayi Gyeongsang Namdo 2023, sepasang orang tua muda langsung mencekik bayi mereka sampai mati dan membuang jenazahnya ke sungai. Kasus bayi jahat Daecheon 2019, seorang ibu melahirkan dan selama 3 hari tidak memberikan makanan apapun kepada bayi yang baru lahir hingga bayi itu mati kelaparan. Yang lebih menyimpang lagi adalah di satu sisi, Korea membenci, membunuh, menelantarkan bayi, penuh kebencian terhadap kehidupan manusia baru. Di sisi lain, kaum muda secara umum memelihara anjing dan kucing. Ekonomi hewan peliharaan didorong ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dibilang status anak-anak di Korea saat ini lebih rendah daripada kucing dan anjing. Jumlah total anjing dan kucing peliharaan di Korea pada tahun 2022 telah melebihi 15 juta ekor, hampir setara dengan jumlah total populasi anak-anak di Korea. Industri pendukung Korea seperti perawatan hewan peliharaan, grooming, asuransi hewan peliharaan, bahkan rumah sakit hewan pun berkembang pesat.
Pada tahun 2021, polis asuransi hewan peliharaan di Korea melebihi 200.000 ekor dengan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 30%. Bahkan jalur khusus seperti konsultasi psikologis hewan peliharaan dan kelas yoga hewan peliharaan pun ramai. Menurut data dari Kementerian Pertanian, Makanan dan Urusan Pedesaan Korea, ukuran pasar hewan peliharaan Korea pada tahun 2022 telah melampaui 3,4 triliun won atau sekitar 38 triliun rupiah. Ukuran ini diperkirakan akan menembus 6 triliun won pada tahun 2027. Beberapa akademisi Korea percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum pasar industri hewan peliharaan melampaui pasar konsumsi bayi. Tentu saja, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang Korea menjadi begitu menyimpang dan begitu anti anak? Ada beberapa alasannya. Pertama, kaum muda Korea benar-benar tidak berencana untuk punya anak. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kelahiran Korea terus berkisar di angka 0,75. Tahun terendah adalah 2023 yaitu 0,72. Angka ini menunjukkan bahwa seorang wanita berusia 15-49 tahun di Korea tidak menghasilkan satu anak utuh pun. Tingkat kelahiran Korea jauh di bawah batas minimum pengganti populasi yaitu 2,1. Jadi, dari cara berpikir anak muda Korea saat ini, mereka berpikir, toh saya tidak akan punya anak, jadi saya tidak perlu bersikap toleran terhadap anak Anda. Namun ada alasan yang lebih dalam di balik itu, yaitu biaya membesarkan anak yang sangat tinggi di Korea. Korea Selatan memiliki tekanan pengasuhan anak terbesar di dunia. Menurut berbagai data statistik, rata-rata biaya sekolah bulanan untuk anak prasekolah di Korea adalah 332.000 won, atau sekitar 3,8 juta rupiah. Anda mungkin tidak bisa membayangkan, bayi di Korea harus mengikuti 5,6 jam pelatihan ekstrakurikuler setiap minggu. Anak di bawah usia 2 tahun rata-rata menghabiskan 145.000 won, atau sekitar 1,6 juta rupiah per bulan untuk les. Seiring bertambahnya usia, biaya les meningkat dari tahun ke tahun. Setelah usia 5 tahun, rata-rata pengeluaran meningkat menjadi 435.000 won atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Banyak orang pasti bertanya, kursus apa yang harus diikuti oleh anak-anak prasekolah? Jawabannya ternyata adalah les bahasa Inggris. Menurut surat kabar Chosun Ilbo Korea, 90% orang tua Korea berharap anak-anak mereka bisa masuk sekolah kedokteran. Tentu saja les kedokteran saat taman kanak-kanak terlalu dini kan? Tapi bahasa Inggris pasti bisa diajarkan sejak dini. Yang lebih ekstrim, Korea bahkan memiliki sistem tes bahasa Inggris untuk anak prasekolah yang disebut SR. Hanya dengan nilai SR tinggi, mereka berkesempatan masuk sekolah dasar bergengsi. Mereka bahkan menetapkan 2 usia tes, yaitu 4 tahun dan 7 tahun. Nah, lihatlah, biaya membesarkan anak yang sangat tinggi inilah yang membuat sikap anti anak menjadi hal yang benar secara politik di Korea. Baik itu zona larangan anak, diskriminasi tempat kerja terhadap ibu hamil, bahkan kasus bayi hantu, penelantaran, dan pembunuhan bayi yang lebih parah, semua itu adalah cerminan dari tingkat kelahiran Korea yang sangat rendah. Mereka dengan jelas membuktikan bahwa di Korea saat ini, ingin punya anak rasanya seperti dikuliti dan dihisap darahnya. Biaya menjadi orang tua terlalu tinggi, tidak hanya harus menghadapi biaya les yang mahal, tapi bahkan restoran dan kafe favorit mereka mungkin akan menolak mereka setelah mereka memiliki anak. Ngeluarin duit banyak tapi malah dikucilkan. Coba tanya, siapa yang berani punya anak dalam sistem yang menindas seperti itu? Jadi, hidup untuk diri sendiri, menikmati hidup, tidak memiliki dan tidak membesarkan anak dan mendiskriminasi anak orang lain telah menjadi cetak biru hidup baru di Korea. Kelihatannya keren, padahal sebenarnya udah nggak punya pilihan lain. Benar-benar menyimpang. Miris ya? Beruntung bagi kita yang tinggal di Indonesia yang masih punya kebebasan melahirkan dan membesarkan anak ya. Nggak semua aspek Konoha ini jelek kok. Sekian video kali ini. Kalau kalian suka videonya, silahkan like, komen, dan subscribe video ini. Kita akan kembali dengan video yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Dadah!